Selamat pagi Bapak Ibu di rumah masing-masing, di dalam anugerah Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam menu sarapan, makanan yang sesungguhnya buat jiwa kita, yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya mendapat tugas menggali atau bicara dari topik Hukum Taurat nomor 9. Mari kita baca dalam Keluaran 20 ayat 16. Inilah hukum Taurat nomor 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, tentu yang paling gampang ini diartikan sebagai tidak boleh bohong tentang orang lain. Tetapi ya dari permukaan ya itu memang betul, tetapi tidak berhenti sampai sana. Kita akan menggali lebih lanjut. Bersaksi dusta berarti kita mengucapkan hal-hal yang tidak benar tentang sesamamu, katanya, berarti orang lain. Tapi mari kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bahwa ternyata itu pertama-tama itu kepada diri sendiri dulu, baru kemudian bisa kita lakukan kepada orang lain. Ini ayat sudah sangat terkenal, Matius 22 mungkin ayat 39 saja ya, kita lompati ayat 37-nya. Itu tentang hukum yang terutama adalah pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Kemudian kita baca ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu 2 ayat ya, Matius 22 ayat 39-40. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kemudian dikatakan ayat 40, pada kedua hukum ini, yaitu kasihilah Tuhan, kasihilah sesama, tergantung seluruh hukum Taurat, termasuk nomor 9 itu tadi, dan kitab para nabi. Nomor 9 itu hubungannya erat di sini gitu ya. Ini nomor 9 itu tadi adalah salah satu anak, katakanlah anak dari induknya adalah ini, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Sekarang kita lihat apakah kalau kita mau belajar bersaksi kebenaran tentang sesama, tidak bersaksi dusta, apakah kita sudah bersaksi kebenaran, menyaksikan diri secara benar. Nah, sekali lagi karena ke diri sendiri dulu kita pelajari, baru kita bisa melakukan yang sama kepada orang lain. Kita sebenarnya tanpa dirasa, tidak disadari, itu kita sebenarnya sering ngomong bohong tentang diri sendiri. Ngomong bohong tentang diri sendiri ya. Kalau saudara selalu bilang negatif tentang diri sendiri, itu bukan kebenaran. Ini pertanyaannya begini, kebenaran tuh menurut versinya siapa? Karena kalau biasanya kita mengucap kebenaran menurut kita benar, tapi kalau dilihat dari sisinya Tuhan bilang itu salah gitu. Itu bukan kebenaran, kamu bukan mengucapkan kebenaran. Contohnya kalau selalu ngomong negatif tentang diri sendiri, itu bukan omongannya Tuhan tentang kita. Kalau kita mau menyaksikan kebenaran tentang diri sendiri, kita perlu dengar dulu, kita perlu pelajari dulu, Tuhan itu pendapatnya apa tentang saya. Itu yang harusnya kita tiru. Itulah kebenaran. Jadi kalau kita itu menurut pandangan manusia sendiri, itu kita benar ngomong, aku ini bodoh gitu ya. Tapi kalau dilihat, Tuhan bilang, kamu ini gambar dan rupaku, kamu itu tidak ada gambar dan rupaku, itu bodoh gitu. Nah, itu berarti kita sedang bersaksi dusta tentang diri sendiri. Kalau kita sama diri sendiri aja tidak bisa gitu, belum bisa. Tidak bisa, kita akan bilang saya juga bisa memandang orang lain secara benar dan bersaksi atau berkata-kata tentang orang lain secara benar. Karena kalau kita sering ya, ini psikologisnya ya, saudara-saudara. Kalau kita sering tuh ngelek-ngelek diri sendiri, terus negatif sama diri sendiri, itu tanpa terasa kita itu juga akan negatif ke orang lain. Itu sudah pasti gitu. Itu sudah pasti, itu nyambung.
itu psikologi manusia gitu ya. Dan itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah ngomongin dari dulu tentang bahwa ini, kasihilah sesama seperti dirimu. Kalau kamu mau belajar mengasihi sesama, kasihi dirimu sendiri, termasuk di dalamnya mengatakan kebenaran tentang diri sendiri. Kalau bilang aku ini jelek, aku ini bodoh, aku ini memang banyak salah, aku ini banyak dosanya, aku ini tidak ada yang mau ngerti. Semua tentang yang jelek-jelek, semua tentang di dalamnya terkandung roh mengasihani diri, roh apa ya, mau menaruh kesalahan atau membuat orang lain merasa bersalah, biasanya gitu ya. Ya, aku ini salah, aku ini bodoh, wes paling. Itu biasanya kan karena sebenarnya kita tidak mengakui itu, tapi kita ingin menaruh rasa bersalah ke orang lain yang kita rasa saat itu menyakiti kita atau bagaimana gitu kan. Itu kan hal-hal yang tidak benar gitu. Itu tidak akan membawa kemajuan kepada siapapun, tidak akan membangun. Jadi itu di mata Tuhan itu salah gitu ya. Saya pernah, ini kesaksian saya saudara, saya itu belum ke WWM, belum tahu Tuhan apa-apa, tapi saya tuh merasa dibentak Tuhan. Waktu saya itu dalam kemarahan saya yang memuncak tentang diri sendiri, kebencian saya yang memuncak tentang diri sendiri, saya itu ngomong kamu itu mayat, kamu itu bangke. Saya bilang gitu, dan di situ langsung saya itu merasa kayak Tuhan bentak. Kamu kok berani-beraninya ngomong gitu tentang ciptaan yang aku tebus pakai darahku. Ciptaan yang aku hargai tinggi dengan nyawa dan darahku. Habis itu saya tidak berani sungguhan ngomong kayak gitu lagi, walaupun saya masih benci sama diri sendiri. Itu maksudnya hal-hal seperti itu adalah ungkapan bahwa kita itu tidak sedang berkata benar tentang diri sendiri. Dan kalau saya dalam pandangan saya yang seperti itu kepada diri sendiri, begitulah juga saya memandang orang lain sebenarnya gitu loh. Saya memandang orang lain dengan terus mengkritisi, terus negatif, terus seperti saya memandang diri saya ini jelek terus. Saya itu juga tanpa sadar lebih condong mencari jeleknya orang lain gitu daripada baiknya orang lain. Ya seperti itu. Jadi itulah yang disebut bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Katakanlah kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Lihat kepada firman Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang saya? Apa kata Tuhan? Saya beri contoh 3 ya, hal-hal yang kita bisa mulai perkatakan untuk diri sendiri. Kalau kita sedang mulai diserang kenegatifan tentang diri sendiri, balik ke firman Tuhan, bisa mulai ucapkan. Secara cepat mari saya kita baca 3 saja, 3 contoh ya, mulai dari Kejadian dulu. Kejadian 1 ayat 26 yang tadi saya sudah sempat singgung, 27 lah ya, 27 saja. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kita bisa belajar, mungkin setiap pandang di cermin, kalau kita orangnya, apalagi orang-orang ini masih negatif sama diri sendiri, ini katakan gitu, bersaksilah benar tentang diri sendiri. Aku gambar dan rupa Allah, kemuliaan Allah ada padaku, gitu. Belajar ngomong kayak gitu. Nanti itu terus ulang-ulang gitu ya, nanti itu akan mengubah cara pikir kita, dan kemudian cara kita memandang orang lain juga akan berubah. Ini 1, lalu lagi Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Waktu kita memandang cermin, bilang kamu dahsyat dan ajaib. Kamu ciptaan Tuhan yang dibuatnya secara ya ajaib, dan jiwaku menyadarinya. Bilang itu dengan sadar, dengan sengaja ucapkan, dan kagumilah diri Anda gitu ya, bukan karena mau sombong, tapi karena ini firman Tuhan yang nyuruh begitu. Itu berarti kita menghargai apa yang Tuhan ciptakan di dalam kita. Yang ini untuk contoh terakhir, Yesaya pasal 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku, ini Tuhan yang bilang ya, karena engkau, maksudnya Israel, berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan seterusnya nggak usah kita baca, bagian atas saja. Ini juga ayat yang saya waktu itu ulang waktu pertama kali saya belajar kenal Tuhan dan mempercayai firman-Nya tentang saya. Walaupun saya masih waktu itu tidak percaya bahwa saya ini berharga di mata Tuhan, masih memandang jelek terus gitu ya, kayak tadi ngomong bangkai-bangkai itu. Tapi waktu saya mulai mempraktekkan ini dan mendeklarasikan ini untuk saya dengar untuk diri saya sendiri, saya tidak peduli, saya belum bisa menghargai orang lain, diri saya dulu sendiri yang saya belajar hargai. Lalu saya ucapkan ini paling sering waktu itu, paling sering
Sewaktu saya merasa tidak berharga dan sebagainya, saya ucapkan lagi ini, aku ini berharga di mata Tuhan, aku dikasihi, aku ini mulia. Inilah perkataan kebenaran, bukan perkataan sombongan, karena saya tahu saya ini bobrok gitu. Cuma saya meniru perkataan Tuhan, dan Tuhan itulah standar kebenaran. Bukan benar versi saya, tapi versi Tuhan. Ini satu, lalu ya ini sudah ya, itu dua pertanyaan yang bisa kita munculkan lewat itu. Apakah pertama tadi, apakah sudah bersaksi benar tentang diri, lalu kedua, kebenaran yang kita ucapkan versinya siapa. Jangan yang versi diri sendiri, tapi versi Tuhan, seperti yang barusan kita lihat. Setelah itu barulah kita mungkin ucapkan hal yang sama untuk orang lain. Kamu berharga, kamu mulia. Kalau kita mulai nggak seneng sama orang lain, mulai negatifnya lebih banyak, lebih dominan, itu juga saya belajar kalau sudah begitu, itu tandanya saya harus balik gitu ya. Dan saya balik kepada kebenaran firman Tuhan tentang orang lain. Dia berharga, dia mulia, dia dikasihi, sama seperti Tuhan mengasihi, memandang saya mulia, berharga. Mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Kalau diri sendiri kita gitukan, orang lain juga kita gitukan. Ayat terakhir kita baca 1 Petrus 3 ayat 9 dan 10. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dulunya waktu saya tidak ngerti ya sebatas pokoknya tidak bohong gitu aja. Tapi ternyata lebih dalam dari itu. Apakah saya menjaga lidah saya dari kejahatan terhadap diri sendiri, ucapan jahat terhadap diri sendiri, itu adalah dusta. Itu ya ucapan yang menipu, karena itu bukan kebenaran versinya Tuhan gitu. Dan setelah itu saya juga lakukan kepada orang lain. Disitulah saya belajar memberkati. Ayat 9 katakan, jangan mencaci-caci maki. Saya dulu suka mencaci maki diri sendiri, dan juga secara tidak sadar begitu juga ke orang lain, walaupun saya tahu itu dosa, tapi tidak bisa mengubah itu gitu. Tapi waktu kemudian saya mulai ke diri sendiri dulu, gitu. Belajar memberkati diri sendiri dengan ucapan-ucapan kebenaran versinya Tuhan, maka kemudian saya diubah Tuhan untuk belajar mengucapkan kebenaran yang sama tentang orang lain, memandang orang lain dengan mata kebenaran dari Tuhan. Sekian renungan, semoga memberkati.